Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Pituriase dilaksanakan di Lapangan Merdeka Desa Bilariase pada Rabu pagi tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 7.30 waktu setempat. Dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Pituriase ini, Camat Pituriase Andi Mukti Ali menjadi inspektur upacara. Sementara komandan upacara dari personil dan pos Rambil Pituriase. Lapor upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tingkat Kecamatan Pituriase tanggal 17 Agustus 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Untuk pasukan pengibar bendera merah putih dari tim Paskibra Kecamatan yang merupakan hasil seleksi dari beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Pituriase dan dilatih oleh personil Kodim 1420 Sidrap. Bendera siap. Kepada sang merah putih. Hormat. Gerak. Peserta upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 terdiri dari para guru tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat, serta perwakilan siswa sekolah sekecamatan Pituriase. Hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Camat Pituriase Firmansyah SEMAP dan Posramil Pituriase Peltu Muhammad Yunus, Kapolsek Pituriase Ibtu Antonius Pasake, Lurah Kelurahan Batu, para kepala desa sekecamatan Pituriase beserta istri, Ibu Camat Pituriase Andi Soraya Andi Mukti Ali, para kepala sekolah sekecamatan Pituriase, para guru tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, juga perangkat desa, Babinsa, serta Babin Kamtipmas. Camat Pituriase Andi Mukti Ali yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, di momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun ini, kita kembali diuji bagaimana kita memulihkan lebih cepat sektor kesehatan dan memulihkan lebih kuat sektor ekonomi yang merupakan semangat setelah kejadian pandemi selama kurang lebih 2 tahun. Patut kita syukuri karena capaian vaksin di Sulawesi Selatan mencapai 80% untuk vaksin pertama dan untuk vaksin kedua 60,2%. Sementara pada sektor perekonomian pada triwulan kedua, laju perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 5,18%, terjadi peningkatan dibanding triwulan pertama sebanyak 5,27%. Di momentum 77 tahun Indonesia Merdeka, kita kembali diuji bagaimana kita memulihkan lebih cepat sektor kesehatan dan memulihkan lebih kuat sektor ekonomi, yang merupakan semangat optimis utamanya setelah kejadian luar biasa, yakni pandemi yang melanda Indonesia dan dunia selama 2 tahun lebih. Patut kita syukuri berkat komitmen dan kerjasama dari seluruh pemerintah kabupaten kota, capaian vaksin Sulawesi Selatan untuk dosis pertama hingga bulan Agustus ini mencapai 80% dan dosis kedua mencapai 60,05%. Pada triwulan kedua, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai 5,18%, terjadi peningkatan dibanding triwulan pertama sebesar 4,27%. Jika dibanding triwulan sebelumnya, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 8,38%, yang berkontribusi sebesar 3,20% terhadap pertumbuhan ekonomi. Tahun ini pula kita berhasil dengan capaian peningkatan 2 kali lipat realisasi investasi Sulawesi Selatan dari 2,1 triliun triwulan pertama tahun 2022 dari penanaman modal dalam negeri sebesar 3.260 triliun.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga Sulawesi Selatan yang saya banggakan, alhamdulillah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih penghargaan peringkat kedua terbaik nasional kategori pemerintah provinsi dalam kinerja terbaik penerapan standar pelayanan minimum. Sebagai parameter keberhasilan pemerintah melayani rakyat setelah Provinsi Jawa Tengah, perbedaan skor hanya 1,24%. Sebagai tambahan, pemerintah Provinsi Selatan juga meraih peringkat pertama dalam pencapaian penerapan SPM tertinggi di kawasan timur Indonesia. Selain keberhasilan dalam penerapan SPM, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga berhasil menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang masuk kategori zona hijau dalam indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa di tahun 2021. Hal ini menggambarkan terselenggaranya pengadaan barang dan jasa yang fair, transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan penyelamatan aset daerah, dalam 1 tahun kita berhasil menertibkan 8,1 triliun aset, diantaranya tanah Almarkas, Gedung Juang 45, tanah sawah di Batu Karopa, Bulukumba, sebagai upaya peningkatan potensi PAD serta memberikan manfaat ekonomi sosial bagi masyarakat Sulawesi Selatan secara umum. Tahun ini juga PT Vale telah menyerahkan Bandara Udara Sorowako yang sebelumnya dimiliki secara privat menjadi bandara penerbangan umum atau komersil. Bandara ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Luwu, utamanya dalam mendukung sektor pariwisata dan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Setelah upacara terlihat Camat Pituriase beserta Kepala Desa dan Kapolsek Pituriase melakukan sesi pemotretan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah kecamatan dengan unsur muspika, juga pemerintah desa serta perangkat desa, juga guru-guru sekecamatan Pituriase. Dari Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Supardi SR mengabarkan.